Baiklah, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk materi fisika lingkungan selanjutnya adalah suara dan bentuk pencemarannya. Jadi dalam mata kuliah ini, khusus pada materi suara dan bentuk pencemarannya, ada beberapa kemampuan akhir yang diharapkan yang didapatkan dari mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa memiliki pengertian dan pemahaman yang jelas mengenai definisi akustik. Kemudian mahasiswa juga memiliki pemahaman mengenai teori akustik. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui perkembangan akustik auditorium. Yang keempat, mahasiswa memiliki pemahaman mengenai parameter akustik. Dan yang terakhir, mahasiswa mengetahui medium penyerap suara. Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada baiknya memang kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya definisi dari akustik. Akustik itu adalah istilah lain dari yang namanya suara. Jadi kalau definisi akustik itu bisa berbagai macam menurut dari para ahli. Akustik adalah ilmu interdisipliner yang berkaitan dengan dari semua gelombang mekanik dalam bentuk gas, mediumnya berupa gas, cairan, dan padatan. Termasuk di dalamnya ada getaran, USG, suara, dan infrasonik. Jadi untuk akustik ini sendiri itu merupakan bentuk gelombang mekanik yang membutuhkan medium. Jadi akustik ini mempunyai definisi sebagai teori gelombang suara dan perambatannya pada suatu medium. Jadi seorang ilmuwan yang bekerja di bidang akustik itu dikatakan sebagai acoustician. Sementara kalau misalnya orang yang bekerja di bidang teknologi akustik itu disebut sebagai insinyur akustik. Jadi penerapan akustik ini bisa kita lihat dari semua aspek masyarakat level modern itu yang paling jelas adalah di industri audio. Kemudian, suara atau bunyi itu dapat didefinisikan sebagai gelombang yang bergerak dalam medium, baik gas, cair, maupun padat. Nah, untuk menggambarkan bentuk suatu gelombang bunyi, karena kan kita pahami bahwa bunyi kan tidak terlihat secara kasat mata ya. Jadi ada bentuk gelombang bunyi itu dapat dilakukan dengan melakukan percobaan dan berikan usikan pada tali atau air. Maka tentunya akan tampak jelas energi getaran tersebut. Ini contohnya usikan pada air ini merupakan bentuk kira-kira gelombang suara itu akan terbentuk seperti ini. Ada namanya muka gelombang. Jadi salah satu karakteristik dari fluida yaitu cairan dan gas adalah kurang bisa dipaksa untuk berubah bentuk ya. Kemudian gelombang suara ini merupakan tekanan dari getaran yang ditampakkan dari suatu fluida, di mana ia mempunyai analogi yang sama persis seperti usikan pada air. Nah, ada pun juga contohnya bisa kita lihat pada gelombang tali. Jadi gelombang tali juga merupakan efek dari getaran ya. Kalau misalnya kita simulasikan itu hampir mirip dengan konsep getaran harmonik pada pegas yang diayunkan. Jadi ada hubungan yang sederhana kalau pada gambar kan ini contoh proyeksi pada sebuah partikel yang bergerak ini menggunakan bandul. Kalau misalnya kita lihat bentuk, gerakan bandul yang bolak-balik melewati titik keseimbangan itu hampir mirip ceritanya dengan, gelombang tali, gelombang air, dan bentuk dari gelombang suara itu sendiri. Karena tentunya ada periode ataupun waktu yang dibutuhkan untuk melewati satu gelombang. Nah, sekarang kita menuju ke teori akustik. Jadi kalau akustik ini merupakan tujuan yang jelas mencapai kondisi pendengaran suara yang sempurna. Harus murni, merata, jelas, dan tidak berdenging, tidak berdengung pun sehingga sama sekali terlihat seperti aslinya. Kemudian juga harus bebas dari cacat dan kebisingan. Akustik itu punya ruang lingkup yang sangat luas dan menyentuh hampir semua segi kehidupan manusia. Jadi akustik lingkungan itu dikatakan sebagai di mana kondisi untuk menciptakan suatu lingkungan yang ideal, baik dalam ruang tertutup maupun ruang yang terbuka. Jadi faktor-faktor yang mendasari masalah akustik yang pertama bisa dari berupa sumbernya, bisa dari medium perambatan suara, kemudian yang menerima suara itu seperti apa, intensitas suara yang dihasilkan, dan kemudian juga dari frekuensi suara itu sendiri. Jadi 5 hal ini merupakan faktor yang mendasari masalah-masalah dari akustiknya. Kalau untuk parameter akustik, itu beberapa variabel yang bisa kita katakan sebagai, eee, kira-kira akustik itu akan jelas seperti apa, intensitasnya harus terdengar seperti apa, itu punya variabelnya masing-masing ya. Jadi yang pertama kita definisikan bunyi. Jadi kalau bunyi menurut Lessig dulu
itu di tahun 1986 menyatakan bahwa bunyi itu punya 2 definisi. Kalau secara fisis yaitu untuk penyimpangan tekanan, pergeseran partikel dalam medium elastik seperti udara. Dan kalau dikatakan secara fisiologis itu merupakan sensasi pendengaran yang disebabkan oleh penyimpangan fisis atau bunyi yang subjektif. Tapi menurut James Coleman, di tahun 2010, bunyi itu merupakan gelombang yang tidak berubah atau stabil, walaupun didengar dari jarak yang jauh apabila disebut sebagai point source atau sumber. Apabila sumber tersebut berada dalam laju yang konstan, maka sumber akan menghasilkan nada yang murni dan dapat digambarkan dengan bentuk frekuensi. Ini adalah salah satu parameter akustik. Kemudian parameter lainnya ada namanya frekuensi. Jelas kalau frekuensi kan udah tahu ya, kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik, pergerakan. Jadi kalau menurut Leslie dulu juga menyatakan bahwa frekuensi itu merupakan jumlah pergeseran atau osilasi yang dilakukan dalam sebuah partikel dalam 1 sekon. Makanya dikatakan satuan dari frekuensi itu adalah hertz atau disingkat Hz. Kalau menurut James Coleman, manusia itu dapat mendengar frekuensi antara 20 sampai ya, ini sampai harusnya 20.000 hertz. Jadi dia dikatakan sebagai audiosonik. Nah, tingkatan frekuensi yang paling sensitif terhadap pendengaran manusia adalah antara 500 dan 4.000 hertz. Jadi ada tingkatan frekuensi yang skala manusia, manusia itu justru tidak terlalu sensitif ya terhadap nada rendah. Misalnya di 20 dan 500 hertz. Serta nada tinggi antara 40.000 dan 20.000 hertz. Jadi kalau misalnya frekuensi di bawah 20 hertz itu disebut sebagai infrasonik yang dapat dirasakan sebagai getaran ya, kalau manusia merasakan hanya sebagai getaran. Tapi, bagi hewan-hewan yang lainnya itu bisa terdengar oleh jangkrik itu ya, yang mempunyai frekuensi pendengaran berupa frekuensi infrasonik. Nah, kalau frekuensi di atas dari infra dan audio itu dikatakan sebagai ultrasonik, yaitu 20.000 hertz di atasnya ya. Itu biasa didengar oleh kelelawar dan juga lumba-lumba, dan beberapa hewan lainnya yang dapat mendengarkan 20.000 hertz. Nah, jadi ada parameter lainnya, itu kita kenal sebagai desibel. Kalau desibel itu menurut Leslie, adalah perubahan terkecil dalam tekanan bunyi yang dideteksi telinga pada umumnya. Jadi desibel itu bentuk, perubahan tekanan dari bunyinya itu ya, yang secara gamblang ataupun secara umum bisa kita dengar. Kemudian tingkat tekanan bunyinya itu contoh kantor pribadi, kayak rumah yang tenang, percakapan yang tenang, dia termasuk dalam tekanan bunyi yang lemah, 20 sampai 40 desibel. Kalau yang kedua, rumah yang bising, yang penuh dengan percakapan pada umumnya itu ada di kategori sedang, 40 sampai 60 desibel. Sedangkan kantor yang bising itu ada di tingkatan tekanan bunyi yang keras, itu 60 sampai 80 desibel. Lalu dengan kebisingan lalu lintas itu biasanya 80 sampai 100 desibel. Kalau menurut James, desibel itu adalah ukuran kekuatan medan bunyi pada skala logaritmik. Makanya kalau misalnya masih ingat desibel itu dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0 ya. Dengan I0-nya itu adalah intensitas ambang 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah, jadi karena desibel merupakan, kekuatan medan bunyi pada skala logaritmik, maka dapat digunakan untuk menunjukkan besarnya tingkat bunyi pada suatu titik dalam medan bunyi tersebut, atau dapat didefinisikan sebagai 10 dikalikan dengan logaritma dari kuantitas yang diukur. Itu ya, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau misalnya parameter lainnya ada namanya reverberation time atau RT. Jadi menurut James, ini bahasanya ini sama kayak gema atau gaung ya. Jadi itu adalah penumpukan bunyi dalam ruangan yang dihasilkan oleh pemantulan gelombang bunyi yang berulang-ulang dari seluruh permukaan sebuah ruang. Jadi kalau reverberation ini dapat menaikkan tingkat bunyi dalam sebuah ruang sebanyak 15 desibel A. Jadi serta mendistorsi ya, kejelasan perkataan dalam seminar. Istilahnya mendistorsi itu seperti, memecah ya, jadi memecah kejelasan. Yang terdengar itu seperti tidak jelas karena, terdapat distorsi di dalamnya. Kemudian reverberation ini dibutuhkan dalam ruangan, diperuntukkan untuk musik. Tapi kalau misalnya justru di musik, terutama musik klasik, justru ini menambahkan kesan elegan ya, justru bukan membuat tidak jelas, tapi menunjukkan kesan, apa ya istilahnya, dengan pendengaran manusia yang mendengarkan musik klasik ini justru memberikan, kesan bahwa, oh musik klasik ini menggelegar,
kesannya elegan dan kesannya juga mahal seperti itu, dengan nada-nada yang dihasilkan. Padahal kalau misalnya memang di suatu ruangan biasa tanpa gema, mungkin musik klasik hanya terdengar seperti musik biasa ya. Karena itu reverberation memiliki karakter yang berbeda dari kegunaan sebuah ruang. Jadi reverberation ini dapat digambarkan atau diukur dengan namanya reverberation time. Nah, sekarang kita masuk ke medium penyerap suara. Jadi ada beberapa medium penyerap suara ini juga sering kali digunakan sebagai apa ya, bahan penelitian ya karena nyatanya ada beberapa bahan yang bisa digunakan sebagai medium penyerap suara yang baik. Bisa berupa apapun ya bahannya, ada kaca, bisa kita tes juga, bisa kita teliti. Kemudian juga bisa hanya berupa kardus, kira-kira untuk penyerapan suaranya itu seperti apa. Tapi yang baik pasti punya kategori-kategori penyerapan suara tertentu. Jadi karakteristik media penyerap suara, dia itu berupa material yang memiliki reaksi-reaksi yang berbeda terhadap bunyi dengan frekuensi yang berbeda. Jadi pada umumnya material dengan nilai NRC ya di bawah 0,2 itu bersifat reflektif. Sedangkan kalau misalnya material dengan nilai NRC di atas 0,4 itu dia bersifat menyerap. Jadi kalau reflektif tuh dia sifatnya memantulkan, refleksi ya. Tapi kalau misalnya di atas 0,4 dia mampu menyerap. Jadi ada istilahnya koefisien penyerapan bunyi atau dilambangkan dengan alfa ya. Adalah rasio antara bunyi yang diserap terhadap bunyi yang menumpuk permukaan bahan. Nah, jadi koefisien reduksi bunyi atau energi itu punya nilai rata-rata antara 250 sampai 2000 Hz. Umumnya kemampuan bahan untuk menyerap bunyi itu ditentukan dengan energi. Jadi energi itu sama dengan alfa 250 tambah alfa 500 tambah alfa itu 1000 tambah alfanya 2000. Ini semua rentang dari frekuensi ya, dibagi sama 4. Nah, jadi dari hal ini kita bisa tahu kira-kira koefisien reduksi bunyinya berapa dari suatu bahan. Jadi kalau misalnya frekuensinya ditaruh di 250 Hz, dia punya alfanya tersendiri. Kalau di 500 begitu, 1000 maupun 2000 dan seterusnya ya. Jadi bisa kalian cari tabelnya, NRC-nya seperti apa. Sehingga kita bisa mengetahui ketika membuat suatu ruangan ataupun studio musik, kira-kira kemampuan bahan yang kita gunakan itu baik atau enggak, itu bisa kita lihat dari NRC-nya. Nah, kemudian kalau jenis media penyerapan suara, itu bisa berupa bata atau brick. Itu merupakan balok bangunan yang moduler yang terbuat dari tanah liat ya. Jadi dia pun bisa bersifat sebagai pereduksi udara yang sangat baik. Nah, justru makanya tadi kalau misalnya dari rumah yang dibangun, dia menggunakan bata ya. Jadi menggunakan bata dengan asumsi memang bisa meminimalisir suara yang datang dari luar. Keadaan akan lebih tenang ketika melewati dinding, justru suara tersebut akan diserap. Nah, kalau misalnya dihubungkan tanpa hubungan dengan adukan semen atau tanpa pelapis. Kemudian yang B, beton atau konkrit itu material hasil campuran dengan bahan air yang punya daya yang kuat terhadap gaya tekan. Jadi dia pun bisa juga ya untuk mereduksi kebisingan udara yang sangat baik atau tidak dan tidak bersifat sebagai penyerap ya. Tapi bila beton ini diberi celah udara dapat menyerap kebisingan dengan lebih baik lagi. Kemudian jenis lainnya contohnya ada unit blok beton atau concrete block units. Jadi dia sifatnya mereduksi bunyi sangat baik. Dia nggak menyerap ya, tapi mereduksi. Mereduksi itu artinya menurunkan atau mengurangi kayak gitu. Tergantung pada berat dan tingkat pada kepadatan blok beton itu sendiri. Kemudian kaca. Nah, kalau kaca ini dia sifatnya transparan dari silikat yang sangat ringan dan bersifat juga sebagai bereduksi yang sangat baik pada frekuensi yang menengah. Nah, jadi justru kaca itu bisa mereduksi untuk suara-suara yang datang dari luar ya. Tapi kualitas yang dapat ditingkatkan pada sistem berlapis dan berfungsi sebagai penyerap kebisingan, tapi beresiko pada frekuensi yang rendah. Dia bisa mereduksi pada frekuensi menengah, tapi bisa menyerap khusus pada resonansi frekuensi rendah. Nah, yang ini ada namanya plywood. Jadi material ini justru tidak efektif untuk mereduksi bunyi kecuali digabung dengan material lain. Bentuknya tipis, tapi dapat menyerap kuat pada frekuensi rendah. Bahkan plywood ini merupakan pemantul bunyi yang cukup baik, itu ya. Jadi dia bukan mereduksi, tapi dia bagus banget untuk menyerap kuatnya bunyi. Kemudian ada lagi namanya rangka baja. Kalau rangka baja ini dia bisa dikombinasikan dengan yang namanya bahan penyerap atau fiberglass.
biasanya energinya itu berada di 0,5 sampai 0,9. Bahan ini biasanya digunakan untuk sistem expose mengurangi kebisingan dan dengung. Kemudian lagi namanya busa akustik. Jadi ini materi yang sangat baik ya. Di energinya 0,25 sampai 0,9 sebagai bahan pengisi kursi teater, sehingga dengan kosongnya penonton tidak akan mengakibatkan perubahan dengung dalam ruangan. Ada juga namanya kaca laminasi. Jadi penggabungan antara lebih lembar dengan pekat. Jika dibandingkan dengan kaca tunggal, justru kalau kaca laminasi yang digabungkan itu akan mereduksi bunyi yang lebih baik. Kemudian ada juga namanya jenisnya karpet. Jadi jenis material yang berfungsi sebagai bahan absorb ruang dalam bentuk elemen lantai dengan tingkat penyerapannya itu sangat tinggi. Keberhasilan fungsi ini ditentukan oleh tabal dan proporsi dari bahan itu sendiri. Kemudian ada juga namanya tirai dan tenan. Jadi beberapa jenis kain ini justru bisa menyerap bunyi yang baik ya. Kalau dia punya kira-kira bukan masa jenis ya, tapi nilai kerapatannya itu di 500 gram per meter persegi. Jadi tirai yang ringan hanya punya energi 0,2, tapi kalau misalnya tirai yang berat, dia punya energinya lebih dari 0,7. Ada juga selimut gitu ya. Selimut itu selimut berserat namanya. Kemudian dia bisa mereduksi kebisingan dan dengung itu di energi 0,9. Ada juga namanya papan berserat, itu di ketebalan tertentu 0,75 sampai 0,9. Ada semprotan berserat ya, ada fiber spray. Itu bisa tergantung pada ketebalan, kepadatan, dan diameter. Kemudian juga ada fiber mineral dan selulosa. Jadi semuanya rata-rata memang tergantung sama ketebalan dan kepadatan diameter bahannya ya. Jadi beberapa jenis media penyerap suara ini justru bisa menimbulkan ide ya, bisa menjadikan ide buat kalian untuk membuat sebuah mini research atau penelitian kecil untuk mengidentifikasi ataupun juga menganalisis tingkat penyerapan suaranya menggunakan jenis medium yang berbeda melalui beberapa contoh media penyerapan suara yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini bisa kita analisis dan kita bisa tahu bahkan energinya. Kita bisa uji gitu ya, kira-kira seperti apa nantinya. Nah, kemudian dengan adanya sumber berupa suara, tentunya apabila terlalu berlebihan akan menimbulkan dampak pencemaran suara itu sendiri. Adapun beberapa kemampuan akhir yang diinginkan, yang pertama mahasiswa memiliki dan memahami definisi dari pencemaran suara. Kemudian mahasiswa memahami faktor-faktor pencemaran suara. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak dari pencemaran suara. Nah, definisinya apa sih, Bu? Yang pertama, polusi suara itu merupakan salah satu pencemaran lingkungan. Kalau dikatakan itu sebagai di luar dari polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi cahaya. Ini juga dapat mengganggu lingkungan. Jadi ini bisa merusak pendengaran manusia apabila itu berada di atas level desibel tertentu. Jadi polusi suara adalah gangguan pada sebuah lingkungan akibat bunyi atau suara yang menyebabkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitar bunyi tersebut. Jadi sumber pencemaran suara atau kebisingan yaitu bunyi atau suara yang dapat mengganggu perusak pendengaran manusia. Biasanya bunyi yang dibilang atau dikatakan sebagai bising apabila intensitasnya telah melampaui 50 desibel ya. Tapi suara dengan intensitas tinggi itu juga justru banyak dikeluarkan oleh mesin industri, kendaraan bermotor, pesawat terbang. Jadi kalian bisa bandingin deh dengan orang-orang yang tinggal di daerah pabrik, orang yang tinggal di daerah dekat bandara gitu ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana mungkin biasanya orang di mesin industri, orang yang tinggal di daerah pabrik ya, di mesin industri, itu justru kalau misalnya berbicara satu sama lain biasanya teriak-teriak karena terdapat gangguan dari pendengaran dengan intensitas yang terlalu tinggi dan bahkan dapat menyebabkan cacat pendengaran yang permanen gitu ya. Nah, ada beberapa pengertian dari pencemaran bunyi itu bisa kalian baca. Yang pertama, pencemaran bunyi itu bisa merupakan bunyi hasil dari mesin, hewan, dan manusia yang mengganggu aktivitas dan keseimbangan kehidupan manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, ada namanya polusi suara atau pencemaran suara. Adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ada namanya pencemaran bunyi adalah bunyi bising yang keterlaluan yang bisa memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Jadi pencemaran bunyi ini biasanya melebihi 80 desibel. Nah, yang keempat,
Itu pencemaran bunyi adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang dinyatakan dalam 1 desibel. Jadi, kebisingan ini juga dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak sesuai ataupun tidak disukai, suara yang mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan. Nah, ada beberapa faktor pencemaran suara. Eh, Dikatakan faktor pencemarannya itu namanya polutan ya. Jadi yang pertama dia itu sifatnya merusak sementara. Apabila bereaksi dengan zat lingkungan, dia justru tidak merusak lagi. Ada juga sifatnya merusak dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau misalnya kita katakan bahwa sumber kebisingan itu bisa 3 macam ya. Yang pertama ada mesin, kebisingan adalah aktivitas mesin. Kemudian dari vibrasi, gara-gara adanya kebisingan yang timbulkan akibat getaran yang timbulkan dari gesekan, benturan, ataupun ketidakseimbangan gerakan bagian mesin. Biasanya pada roda gigi, pada batang porsi, piston, fan, bearing, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, eh, biasanya itu sebagai contoh bunyi atau suara menyebabkan kebisingan diukur dengan desibel. Itu kita bisa lihat. Ini merupakan apa ya hasil penelitian secara umum ya. Jadi datanya kalau orang ribut atau bersilat lidah istilahnya dia menghasilkan 80 desibel. Kalau suara kereta api itu 95 desibel. Suara mesin motor 5 PK itu 104 desibel. Kalau suara petir itu 120 desibel dan yang paling tinggi itu tingkat kebisingannya di pesawat jet tinggal landas itu 150 desibel ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan pendengaran kita, kira-kira rentang yang mana ya yang masih aman buat kita dengar gitu ya? Karena batas pendengaran manusia itu hanya di 80 desibel. Ini ya. Jadi sebatas ini nih, ini udah paling maksimal kita aman buat mendengar. Tapi kalau udah di atas ini udah dapat mengganggu pendengaran manusia, baik secara sementara maupun secara permanen. Nah, jadi kalau ini kan analoginya ya kira-kira. Jadi lalu lintas, kemudian kalau misalnya orang ada hajatan ya, misalnya dari organ tunggal, speaker musik yang terlalu keras, kemudian juga misalnya dari bunyi toa kayak gitu, itu juga bisa mengganggu pendengaran. Nah, jadi ternyata polusi suara itu bisa kita ukur loh. Ya, jadi kita bisa tahu polusi suara suatu tempat, misalnya suatu daerah kalian, ataupun dari suatu kota tuh bisa kita dengar, bisa kita ukur dan kita ketahui tidak hanya polusi udaranya aja ya. Tentunya polusi suara juga punya indikator pengukurannya. Jadi sederhananya kita bisa menggunakan yang namanya sound level meter. Ini ada alatnya dan ini pun bahkan ada aplikasinya bisa kalian download di eh, Play Store ya dengan satuan desibel selama 10 menit tiap pengukuran pada pembacaan tiap 5 detik. Pada perkembangan saat ini ada yang namanya aplikasi sejenis dengan sound level meter. Ada namanya mikrofon smartphone. Jadi cara selanjutnya untuk mengukur polusi udara, polusi suara dengan menggunakan namanya integrating sound level meter yang memiliki fasilitas pengukuran LTM5. Maksudnya adalah lagi dengan waktu ukur tiap 5 detik dan pengukuran dilakukan selama 10 menit. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ini namanya threshold of hearing-nya ya. Jadi kalau misalnya rustle of leaves atau ibaratnya seperti bunyi daun yang berjatuhan gitu ya, itu namanya very faint. Artinya dia masih aman. Artinya dia masih aman, masih rendah banget nih ini ya. Jadi kalau di 30 dia faint, dia quiet of office dia di 40. Kalau background TV studio dia di 50. Kalau moderate to quiet dia 60. Kalau soft radio music in homes biasanya di 70 desibel ya. Kalau normal piano practice itu di 80. Nah, ini pun udah ada catatan nih. 80 desibel lower exposure action value, 85 sampai 87. Nah, kalau misalnya di auditorium dia udah masih 90 loh. Jadi emang nggak baik kalau misalnya terlalu lama mendengarkan chamber music di small auditorium. Kemudian kalau misalnya full symphony of orchestra itu di 110. Nah, very noisy aja udah di 100. Kalau yang menyakitkan itu ada di 120 dari level pain. Namanya itu ada di high head cymbal strike. Kemudian kalau live rock band ya, ada misalnya ada konser musik itu dia 130. Nah, kalau udah di 150 ini justru benar-benar intolerable. Jadi intolerable ini benar-benar sudah terlalu bahaya. Jadi dia makin ke atas makin merah ini udah warning banget buat pendengaran manusia. Itu ya. Jadi kira-kira mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga buat kalian karena sebenarnya polusi suara pun itu bisa
mengganggu pendengaran kita, bahkan mendengarkan, bunyi musik yang terlalu kencang menggunakan headphone atau headset ya, itu juga, tidak baik karena juga mengganggu, level pendengaran kita, menjadi lebih, apa istilahnya itu, lebih lemot dalam mendengarkan ataupun bereaksi atas suatu panggilan atau apapun itu ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi, bentuk inspirasi kalian atau ide kalian ya, untuk kira-kira dari hal yang seperti ini bisa jadi, referensi kalian untuk seminar fisika kalian, untuk mengetahui bagaimana tingkat pencemaran suara, dalam suatu daerah. Atau juga bisa dari, tadi ya, tentang medium penyerap suaranya, kira-kira mana yang paling baik. Bisa kita analisis tingkatannya. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini untuk materi suara dan bentuk pencemarannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.